Hujan turun sejak sore, membasahi atap seng rumah Raka dengan dentingan tak beraturan. Suaranya keras, seolah ikut menertawakan nasibnya yang semakin terpuruk. Di ruang tamu yang sempit, Raka duduk memandangi tumpukan surat tagihan di atas meja kayu tua. Kertas-kertas itu sudah kusut, beberapa bahkan sobek di sudutnya karena terlalu sering ia remas dalam kemarahan dan putus asa. Usaha sembako kecil yang ia bangun bertahun-tahun lalu bangkrut dalam waktu singkat. Harga barang naik, pelanggan berkurang, dan utang pada distributor menumpuk. Ia mencoba meminjam uang untuk menutup lubang yang semakin dalam. Tapi lubang itu justru berubah menjadi jurang. Rentenir mulai datang bergantian, mengetuk pintu dengan cara yang tak pernah lembut. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu kini seperti terpatri di kepalanya. Bahkan saat tak ada siapapun di luar, ia masih bisa mendengarnya. Istrinya, Maya, berdiri di ambang dapur dengan wajah cemas. "Bang, besok mereka datang lagi kan?" Raka tak langsung menjawab. Ia tahu maksud mereka. Dua pria bertubuh besar dengan tatapan dingin yang tak pernah berkedip lama. Mereka selalu tersenyum tipis, tapi tak pernah dengan mata mereka. "Aku akan urus," jawab Raka pelan, meski ia sendiri tak tahu bagaimana caranya. Di kamar sebelah, anak mereka, Nara, terbatuk pelan. Sudah seminggu demamnya tak turun-turun. Biaya berobat semakin menambah beban di kepala Raka. Ia merasa seperti tenggelam perlahan, ditarik sesuatu yang tak terlihat dari bawah kakinya. Malam semakin larut, hujan berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang menyusup lewat celah-celah dinding kayu. Raka keluar rumah untuk menghirup udara. Desa itu tampak sunyi, hanya lampu-lampu redup yang menyala di kejauhan. Dari kejauhan, ia melihat Pak Dharma, tetangganya yang dulu hidup pas-pasan, kini memiliki rumah baru dengan pagar tinggi dan mobil terparkir di halaman. Perubahan itu terlalu cepat. Beberapa bulan lalu, Pak Dharma bahkan sempat meminjam beras darinya. Desas-desus pun mulai terdengar di warung kopi. Tentang seseorang yang pergi ke hutan bambu di ujung desa, tentang ritual di bawah pohon tua dekat pemakaman lama, tentang jalan pintas menuju kekayaan, dengan harga yang tak pernah dijelaskan secara rinci. Dulu Raka menertawakannya, kini ia tak lagi yakin. Keesokan paginya, dua pria rentenir benar-benar datang. Mereka tak lagi tersenyum. Salah satu dari mereka menepuk meja terlalu keras hingga gelas retak. "Kami sudah sabar, Kak," ucap pria itu pelan tapi tajam. 3 hari lagi, kalau tidak lunas, rumah ini jadi jaminan. Maya menahan tangis di belakang pintu. Raka mengepalkan tangan, tapi tak berdaya. Ia merasa harga dirinya hancur berkeping-keping di depan orang lain. Malam itu, saat Maya dan Ara tertidur, Raka duduk sendirian dalam gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk lewat jendela, membentuk bayangan panjang di lantai. Ia menatap bayangan itu lama, bayangan yang tampak lebih besar dari tubuhnya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara bisikan pelan di luar rumah. "Kalau ingin berubah, datanglah." Raka menoleh cepat. Tak ada siapapun, hanya angin yang berdesir lewat pepohonan. Ia menggeleng, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya hayalan akibat stres. Namun bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas. Di bawah pohon tua, tengah malam. Jantungnya berdegup keras. Tubuhnya merinding, bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Seolah ada mata yang mengawasinya dari balik kegelapan. Ia berdiri perlahan, melangkah keluar halaman. Angin malam terasa berbeda, lebih berat, lebih lembab. Dari kejauhan, arah hutan bambu tampak lebih gelap dari biasanya, seakan cahaya bulan enggan menyentuhnya. 3 hari, hanya 3 hari sebelum ia kehilangan segalanya. Raka menatap ke arah kamar tempat anak dan istrinya tidur. Wajah mereka terbayang di kepalanya. Tawa Nara, senyum Maya, semua bisa lenyap jika ia tak melakukan sesuatu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka mempertimbangkan hal yang dulu selalu ia anggap mustahil. Jika memang ada jalan pintas, jika memang ada cara untuk mengubah nasib dalam satu malam, apakah ia sanggup menolak? Angin malam kembali berhembus. Dari kejauhan, terdengar suara seperti tawa lembut, halus, hampir tak terdengar, datang dari arah hutan bambu. Raka menutup pintu rumahnya dengan perlahan. Keputusannya belum terucap, namun langkah pertamanya menuju kegelapan sudah mulai.
Malam ketiga tiba lebih cepat dari yang Raka harapkan. Sejak pagi, dadanya terasa sesak, seolah ada batu yang menindih nafasnya. Ia hampir membatalkan niatnya berkali-kali. Namun setiap kali teringat wajah Nara yang pucat karena demam dan ancaman rentenir yang menggantung di atas kepala, tekadnya kembali mengeras. Tepat sebelum tengah malam, Raka keluar rumah tanpa menyalakan lampu teras. Ia tak ingin Maya bertanya kemana ia pergi. Langkahnya pelan, tapi pasti, menyusuri jalan tanah yang mengarah ke hutan bambu di ujung desa. Suasana desa begitu sunyi. Anjing-anjing yang biasa menggonggong kini hanya mengeram pelan saat ia lewat. Langit tertutup awan tipis, membuat cahaya bulan redup seperti kain lusuh yang digantung di langit. Hutan bambu berdiri seperti barisan bayangan tinggi yang saling berdesakan. Daun-daunnya bergesekan, menimbulkan suara berdesir panjang yang terdengar seperti bisikan ratusan orang berbicara bersamaan. Raka menelan ludah. Ia melangkah masuk. Semakin dalam ia berjalan, semakin pekat udara terasa. Bau tanah lembab bercampur aroma anyir yang tak dikenalnya menusuk hidung. Beberapa kali ia merasa seperti ada yang berjalan di belakangnya. Saat ia menoleh, hanya bayangan batang bambu yang bergoyang pelan. Di ujung hutan, berdiri pohon tua yang konon sudah ada sebelum desa itu berdiri. Batangnya besar dan berlekuk seperti wajah yang membeku dalam jeritan. Akar-akar menjalar keluar tanah, seperti ular yang melilit bumi. Di bawah pohon itu, seseorang sudah menunggu. Seorang lelaki tua dengan jubah hitam kusam duduk bersila. Rambutnya panjang memutih, wajahnya penuh keriput dalam yang membuatnya tampak seperti bagian dari pohon itu sendiri. Di depannya, lilin-lilin kecil menyala membentuk lingkaran. "Kau datang," ucap lelaki itu tanpa membuka mata. Suara itu berat dan serak, seperti ranting kering yang dipatahkan. Raka mengangguk, meski ia tahu lelaki itu tak melihatnya. "Saya ingin bantuan." Lelaki tua itu perlahan membuka mata. Tatapannya tajam dan dalam, membuat Raka merasa seperti sedang ditelanjangi pikirannya. "Bantuan selalu ada harga," katanya pelan. "Kau tahu itu." Raka terdiam. Ia tahu, tapi ia tak benar-benar tahu. "Apapun," jawabnya akhirnya, suara bergetar. "Asal keluarga saya selamat." Lelaki tua itu tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan. Ia mengeluarkan mangkuk tanah liat dan sebilah pisau kecil. "Teteskan darahmu di sini, sebutkan keinginanmu dengan jelas. Jangan ragu, jangan setengah hati." Angin tiba-tiba berhenti, hutan menjadi terlalu sunyi. Raka mengambil pisau itu, tangannya gemetar saat ujung logam menyentuh kulit telapak tangannya. Ia mengerutkan wajah ketika darah merah mengalir perlahan ke dalam mangkuk. "Aku ingin kekayaan," ucapnya pelan. "Aku ingin semua utangku lunas. Aku ingin keluargaku hidup berkecukupan." Lilin-lilin bergetar, api mereka memanjang, seolah tertarik ke satu arah. Dan sebagai gantinya, suara lelaki itu berubah, terdengar seperti dua suara bertumpuk. Raka terdiam. "Sebagai gantinya." Jantungnya berdegup keras, kata-kata itu terasa seperti jebakan, tapi pikirannya yang dipenuhi ketakutan dan keputusasaan tak mampu berpikir jernih. "Aku akan membayar saat waktunya tiba," jawabnya akhirnya. Hening. Lelaki tua itu tertawa pelan, namun suara itu terdengar lebih banyak daripada satu orang, seolah hutan ikut tertawa. Janji telah diucap. Tiba-tiba, angin berputar kencang, daun-daun bambu berdesir liar, api lilin berubah warna menjadi kebiruan, tanah di bawah mangkuk darah bergetar halus. Dari balik pohon tua, Raka merasa ada yang mengawasinya, sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. Udara menjadi dingin, sangat dingin. Di sela-sela kegelapan, ia melihat bayangan samar seorang perempuan berdiri jauh di antara batang-batang bambu. Rambutnya panjang terurai, gaunnya putih pucat menyentuh tanah. Raka berkelip. Bayangan itu hilang. Ia menoleh cepat ke arah lelaki tua. "Itu siapa?" Lelaki itu tak menjawab. Ia justru menutup mangkuk dengan kain hitam dan berdiri perlahan. "Mulai besok, hidupmu berubah," katanya datar. "Tapi ingat, saat ia datang menagih, jangan berpura-pura lupa." "Iya,"
Raka mengulang. Namun lelaki tua itu sudah berjalan menjauh, masuk ke dalam gelap. Dalam hitungan detik, ia menghilang seperti tak pernah ada. Lilin padam satu persatu. Hanya tersisa Raka dan pohon tua yang kini terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Saat ia berbalik untuk pulang, angin kembali berembus pelan, dan di belakangnya, sangat dekat dengan telinganya, terdengar bisikan lembut seorang perempuan. "Aku menunggumu." Tubuh Raka membeku. Namun ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Hanya hutan yang kembali sunyi. Ia tak sadar bahwa sejak malam itu, langkahnya tak lagi sendiri. Pagi setelah ritual itu terasa berbeda. Raka terbangun dengan tubuh lemas, seolah semalaman ia berlari jauh tanpa henti. Telapak tangannya masih perih bekas sayatan kecil yang kini sudah mengering. Ia menatap langit-langit rumahnya lama, mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk akibat tekanan hidup. Namun ketika ia bangkit dan membuka pintu depan, sesuatu telah berubah. Di teras rumahnya tergeletak sebuah amplop coklat tebal tanpa nama pengirim. Raka mengernyit. Ia memungutnya perlahan. Hatinya berdegup tak menentu saat ia merobek bagian atas amplop itu. Uang. Tumpukan uang baru terlipat rapi memenuhi isi amplop tersebut. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada siapapun yang melihat. Jalanan desa masih sepi. Hanya suara ayam berkokok dari kejauhan. "Bang, siapa itu?" Suara Maya terdengar dari dalam rumah. Raka buru-buru menyembunyikan amplop di balik bajunya dan masuk kembali. "Tidak ada apa-apa," jawabnya cepat. Sepanjang pagi ia tak bisa fokus. Uang itu cukup untuk melunasi satu rentenir. Tapi siapa yang mengirim? Mengapa? Sore harinya, sebuah kabar mengejutkan datang. Distributor lama yang sempat memutus kerjasama dengannya tiba-tiba menghubungi dan menawarkan stok barang dengan harga jauh lebih murah. Bahkan mereka memberikan tempo pembayaran panjang tanpa jaminan. Raka terdiam lama setelah menutup telepon. Kebetulan. Atau ia teringat hutan bambu, teringat mangkuk darah, teringat bisikan di telinganya. Malamnya, 2 rentenir datang lebih awal dari jadwal. Raka dengan tangan masih berkeringat menyerahkan uang dalam amplop itu. Kedua pria itu saling pandang, jelas terkejut. "Cepat juga kau dapat uang sebanyak ini," salah satu dari mereka menyeringai tipis. Raka tak menjawab, ia hanya tersenyum kaku. Sejak hari itu, hidupnya bergerak seperti roda yang tiba-tiba diputar terlalu cepat. Pelanggan berdatangan, usahanya kembali ramai. Dalam waktu 2 minggu, ia mampu melunasi seluruh utangnya. Tak berhenti di situ, keberuntungan lain bermunculan. Tanah kosong miliknya yang dulu tak laku, tiba-tiba diminati seorang pembeli dari kota dengan harga 3 kali lipat. Seorang kenalan lama menawarkan kerjasama bisnis yang menguntungkan. Uang mengalir seperti air sungai saat musim hujan. Rumah kecilnya direnovasi, dinding kayu diganti bata, lantai tanah berubah menjadi keramik mengkilap. Warga desa mulai memandangnya berbeda, beberapa dengan kagum, beberapa dengan iri. Pak Dharma suatu sore menghampirinya. "Rezeki memang tak kemana ya, Kak?" ucapnya sambil tersenyum samar. Raka menatap pria itu. Untuk sesaat, ia merasa ada sesuatu yang tak biasa dalam tatapan Pak Dharma. Seolah pria itu tahu sesuatu yang tak diucapkan. "Syukur saja," jawab Raka singkat. Namun di balik semua keberuntungan itu, malam-malamnya mulai terasa aneh. Tepat pukul 12, Raka selalu terbangun. Awalnya ia mengira hanya kebetulan, tapi 3 malam berturut-turut matanya terbuka tepat ketika jam dinding berdentang 12 kali. Dan setiap kali itu terjadi, ia merasa seperti ada yang berdiri di luar rumah. Malam keempat, ia mendengarnya. Tok, pelan, tok, berjarak beberapa detik. Tok, 3 ketukan di jendela kamar. Raka membeku di tempat tidur. Maya tertidur lelap di sampingnya. Nara meringkuk di kamarnya. Ia menahan nafas, mungkin hanya ranting pohon. Namun jendela kamarnya tak memiliki pohon di dekatnya. Ketukan itu tak terdengar lagi, hanya sunyi. Dengan keberanian yang dipaksakan,
Raka bangkit dan mendekati jendela. Tirai tipis menutupi pandangan keluar. Tangannya gemetar saat ia menyibakkan kain itu perlahan. Tak ada siapapun, hanya halaman rumah yang diterangi cahaya bulan pucat. Ia menghela nafas panjang. Mungkin benar hanya perasaannya saja. Namun saat ia hendak menutup tirai kembali, matanya menangkap sesuatu di kejauhan, di dekat pagar. Sosok putih berdiri diam, seorang perempuan. Rambutnya panjang terurai hingga menutupi sebagian wajah. Gaunnya putih menjuntai menyentuh tanah. Ia berdiri terlalu diam, terlalu tegak, seperti patung. Jantung Raka berdegup keras. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Dari jarak yang cukup jauh, Raka bisa melihat senyum tipis terukir di bibirnya. Cantik, tapi matanya terlalu gelap. Tanpa berkedip, perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, seolah melambai. Lampu teras rumahnya tiba-tiba berkedip sekali. Ketika Raka berkedip karena silau, sosok itu telah hilang. Kosong. Halaman kembali sunyi. Raka mundur selangkah, nafasnya tersengal-sengal. Ia memeriksa kembali keluar, memastikan dirinya tak salah melihat. Tak ada jejak kaki, tak ada bayangan. Namun di kaca jendela, sesaat sebelum ia menutup tirai, ia melihat pantulan samar sesuatu di belakangnya. Seperti sosok putih berdiri sangat dekat, tepat di dalam kamar. Raka menoleh cepat. Kosong. Hanya kamar gelap dan istrinya yang masih terlelap. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sadar satu hal malam itu. Kekayaan memang datang. Janji telah mulai dipenuhi. Dan sesuatu atau seseorang telah mulai mendekat. Tepat tengah malam. Sejak malam ketika ia melihat sosok perempuan itu di halaman, tidur Raka tak pernah benar-benar nyenyak lagi. Ia selalu terbangun beberapa menit sebelum jarum jam menyentuh angka 12. Seolah tubuhnya telah menyesuaikan diri dengan sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir tipis di sela-sela ventilasi, membawa aroma tanah basah yang samar. Maya sudah tertidur pulas, nafasnya teratur. Dari kamar sebelah, terdengar suara Nara mengigau pelan. Raka menatap jam dinding. 11.59. Detik terasa melambat. 12. Dentang. Jam berdentang satu kali, lalu 2, hingga 12. Dan seperti malam-malam sebelumnya, tok. Suara itu terdengar jelas, tepat dari jendela kamar. Raka menahan nafas. Tok. Lebih keras dari sebelumnya. Tok. 3 kali, selalu 3 kali. Ia tak lagi bisa menganggap ini kebetulan. Tubuhnya terasa kaku, tapi kali ini ia memaksa diri untuk bangkit. Jika ia terus bersembunyi di balik selimut, rasa takut itu tak akan pernah berhenti. Langkahnya pelan mendekati jendela. Tirai bergoyang pelan meski tak ada angin yang masuk. Tok. Kali ini ketukan itu datang dari kaca, tepat di depan wajahnya. Raka tersentak mundur. Dengan tangan gemetar ia menyibakkan tirai itu sekaligus. Perempuan itu berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Sangat dekat. Wajahnya pucat, terlalu pucat untuk manusia. Rambut hitamnya terurai panjang hingga menutupi sebagian pipinya. Gaunnya putih, namun bagian bawahnya tampak basah dan kotor seperti terseret tanah. Ia tersenyum. Senyum yang sama seperti di halaman malam itu. Lembut, manis, namun matanya kosong, gelap tanpa kilau. Jarak mereka hanya dipisahkan kaca jendela. Raka tak mampu bergerak. Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan dan menempelkan telapak tangannya ke kaca. Anehnya, tidak ada embun yang menempel di sana. Tak ada nafas yang menghaburkan permukaan kaca. Ia tidak bernafas. Raka mundur setapak. Perempuan itu membuka mulutnya perlahan. Tak ada suara yang terdengar. Namun di kepala Raka, jelas sekali ia mendengar bisikan. Aku datang. Suara itu bukan hanya satu, seperti ada banyak suara perempuan berbicara bersamaan dalam nada lembut. Kau belum lupa, kan? Jantung Raka berdegup keras hingga dadanya sakit.
Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba lampu kamar berkedip. Sekali, dua kali. Padam. Kamar menjadi gelap gulita. Hanya cahaya bulan tipis yang masuk lewat jendela. Raka menoleh cepat ke arah saklar, lalu kembali melihat ke jendela. Perempuan itu tak lagi di luar. Ia kini berdiri tepat di dalam kamar. Beberapa langkah dari tempat tidur. Tak ada suara pintu terbuka, tak ada kaca pecah. Ia hanya ada. Maya tetap tertidur seolah tak menyadari kehadiran asing itu. Nara juga tak terdengar bergerak dari kamarnya. Perempuan itu melangkah perlahan mendekat. Kakinya tak menimbulkan suara di lantai keramik. Semakin dekat, Raka bisa melihat sesuatu yang mengerikan. Kulit wajahnya mulai tampak retak-retak halus, seperti porselen yang pecah. Dari sela retakan itu, terlihat bayangan gelap bergerak, seolah ada sesuatu di balik wajah cantiknya. Waktunya hampir tiba, bisiknya. Suaranya kini terdengar jelas di udara, tidak lagi hanya di kepala Raka. Apa yang kau mau? Raka akhirnya berhasil bersuara, meski parau. Perempuan itu berhenti beberapa langkah darinya. Senyumnya melebar sedikit, terlalu lebar. Janji. Satu kata itu membuat suhu ruangan terasa jatuh drastis. Nafas Raka berubah menjadi uap tipis di udara. Aku belum apa? Belum siap? Belum ingin membayar? Perempuan itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah kamar Nara. Raka menoleh refleks. Ketika ia kembali memandang ke depan, perempuan itu sudah berdiri tepat di dalam kamar. Sangat dekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Raka. Matanya kini tak lagi kosong. Di dalam kegelapan matanya, Raka melihat bayangan dirinya sendiri, berlutut di bawah pohon tua. Darah menetes ke dalam mangkuk. Ia sadar. Perjanjian itu nyata. Dan perempuan ini bukan sekedar penagih. Ia adalah saksi. Ia adalah pengikat janji. Perempuan itu menyentuh dada Raka dengan ujung jarinya. Sentuhannya sedingin es. Sekejap kemudian, tubuhnya menghilang seperti kabut tertiup angin. Lampu kamar menyala kembali. Raka terhuyang dan hampir jatuh. Ia memandang sekeliling. Kamar tampak normal. Maya tetap tertidur. Tidak ada siapapun. Namun di kaca jendela, terlihat bekas telapak tangan. Bukan dari luar, dari dalam. Raka mendekat perlahan. Jejak itu kecil, lebih kecil dari tangannya sendiri. Dan perlahan, bekas itu berubah warna menjadi kehitaman sebelum akhirnya memudar. Dari kamar sebelah, terdengar suara Nara tertawa kecil dalam tidur. Raka membeku. Ia berlari ke kamar anaknya. Nara duduk di atas tempat tidur, matanya terbuka tapi kosong. "Ayah," katanya pelan. "Kamu bangun? Kamu mimpi?" Raka mendekat dengan cemas. Nara tersenyum. "Tante cantik tadi datang," ujarnya lirih. "Katanya dia mau tinggal di sini." Darah Raka terasa berhenti mengalir. "Apalagi yang dia bilang?" tanyanya dengan suara gemetar. Nara memiringkan kepala perlahan, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Katanya, ayah sudah janji. Lampu kamar kembali berkedip, dan di sudut ruangan, untuk sesaat, Raka melihat bayangan gaun putih berdiri diam, mengawasi, menunggu. Tengah malam tak lagi sekedar waktu, ia telah menjadi tanda bahwa sesuatu sedang menghitung mundur. Sejak malam ketika Nara menyebut tante cantik, suasana rumah itu tak pernah benar-benar terasa sama. Udara di dalamnya seperti lebih berat, lebih lembab, meski jendela selalu dibuka setiap pagi. Maya mulai mengeluh sering merasa pusing, sementara Nara menjadi lebih pendiam dari biasanya. Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kebetulan, bahwa tekanan hidup dan kurang tidur membuatnya berhalusinasi. Namun setiap kali ia melewati cermin di ruang tamu, jantungnya selalu berdebar tak wajar. Pagi itu, saat hendak berangkat ke toko, ia berhenti di depan cermin besar yang baru dipasang setelah renovasi rumah. Pantulannya tampak normal, wajahnya sedikit pucat karena kurang istirahat, mata cekung karena sering terbangun tengah malam. Ia mengusap wajahnya pelan. Namun sepersekian detik kemudian, pantulan di cermin terlambat mengikuti gerakannya. Raka membeku. Pantulan itu tetap menatap lurus, sementara dirinya sudah sedikit menoleh. Dan di belakang pantulan itu,
berdiri sosok perempuan bergaun putih. Raka tersentak dan berbalik cepat. Kosong, ruang tamu sunyi. Ia kembali menatap cermin dengan nafas tersengal. Kini hanya dirinya sendiri yang terlihat. Tak ada siapapun. "Ayah," suara Nara terdengar dari belakangnya. Raka hampir berteriak saking terkejutnya. "Kamu kenapa ya?" tanya Nara polos. "Tidak apa-apa," jawab Raka cepat. "Kamu lihat siapa-siapa di belakang ayah tadi?" Nara menggeleng pelan. "Tante cantik biasanya muncul malam," katanya santai. Jawaban itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Siang itu usaha Raka semakin ramai. Uang masuk lebih banyak dari biasanya. Bahkan seorang pengusaha dari kota datang menawarkan kerjasama besar yang nilainya tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua terasa seperti mimpi. Namun setiap keberuntungan datang, perasaan tak nyaman di dadanya semakin kuat. Sore menjelang maghrib, Maya tiba-tiba jatuh pingsan di dapur. Tubuhnya dingin, nafasnya pendek. Raka panik dan membawanya ke klinik desa. Dokter tak menemukan penyebab jelas. "Hanya kelelahan," kata dokter singkat. Namun saat Raka membantu Maya berdiri, ia melihat sesuatu di balik kaca jendela klinik. Sosok perempuan itu berdiri di luar. Di siang hari. Gaunnya kini tak lagi bersih. Bagian bawahnya tampak menghitam seperti hangus terbakar. Rambutnya masih terurai, tapi beberapa helainya menempel pada wajah yang kini tampak lebih pucat. Ia tersenyum. Raka berkedip. Sosok itu menghilang. Malamnya, ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Namun kali ini bukan dari jendela kamar Raka, dari cermin kamar mandi. Raka yang sedang mencuci muka terdiam saat suara itu menggema di balik kaca cermin. Tok. Air keran masih mengalir. Tok. Suara itu seperti datang dari dalam cermin, bukan dari luar. Tok. Raka perlahan mengangkat wajahnya. Pantulannya terlihat normal. Namun di belakangnya berdiri perempuan itu. Lebih dekat. Wajahnya kini tak lagi sempurna. Retakan-retakan halus menjalar di pipinya seperti pecahan keramik. Dari celah retakan itu terlihat kegelapan pekat yang bergerak perlahan, seperti asap hitam yang hidup. Senyumnya masih ada, tapi sudut bibirnya mulai sobek. "Janji," bisiknya. Suara itu keluar dari cermin, menggema di kamar mandi yang sempit. Raka mundur selangkah. Air keran mati sendiri. Lampu berkedip. Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan dan menyentuh permukaan cermin dari dalam. Retakan menyebar dari titik sentuhnya. Krak. Garis retak tipis menjalar di kaca. Raka berteriak dan memalingkan wajah. Ketika ia membuka mata kembali, cermin itu utuh seperti semula. Tak ada retakan, tak ada perempuan. Namun di lehernya terasa dingin seperti baru saja disentuh es. Ia menyentuh kulitnya. Ada bekas jari, kehitaman, seolah bebam yang baru muncul. Dari kamar Nara terdengar suara tawa kecil. Raka berlari ke sana. Nara duduk di lantai, bermain sendiri. "Lagi main apa?" tanya Raka dengan nafas memburu. "Lagi main sama tante," jawab Nara ringan. "Di mana tante?" Nara menunjuk sudut ruangan. Sudut yang kosong. "Ia tidak lihat, ayah?" tanya Nara polos. Raka merasakan dadanya seperti diremas sesuatu. Ia menoleh perlahan ke arah sudut itu. Untuk sesaat bayangan putih terlihat samar di dinding. Dan bayangan itu tidak mengikuti arah cahaya lampu. Ia bergerak sendiri. Senyum perempuan itu kini tak lagi indah. Retakan di wajahnya semakin lebar. Dari balik retakan itu, Raka bisa melihat sesuatu yang bukan manusia. Gelap, dalam, dan lapar. Bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Waktunya hampir tiba. Raka memeluk Nara erat. Ia sadar satu hal yang tak bisa lagi ia abaikan. Kekayaan yang ia terima bukanlah hadiah. Itu hanyalah uang muka. Dan sesuatu sedang menunggu untuk mengambil sisanya. Demam Nara tak kunjung turun sejak malam tawa kecil itu terdengar di kamarnya. Tubuhnya panas, tapi telapak tangannya terasa dingin seperti es. Maya mulai terlihat semakin pucat. Lingkar hitam di bawah matanya makin jelas, seolah setiap malam ada yang menghisap sisa tenaganya. Raka duduk di tepi tempat tidur anaknya, memandangi wajah kecil itu dengan perasaan bersalah yang menggerogoti dadanya. Uang di rekeningnya bertambah setiap hari. Toko semakin ramai. Tawaran bisnis terus berdatangan. Namun di rumahnya sendiri,
Sesuatu perlahan membusuk. "Nara mimpi lagi?" tanya Maya lirih. Raka mengangguk pelan. Dia bilang tante cantik datang lagi. Maya terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya tak lagi sekedar cemas. Ada ketakutan di sana. "Aku juga, beberapa malam ini merasa seperti ada yang berdiri di ujung ranjang." Jantung Raka berdegup keras. "Kenapa kamu tidak bilang?" "Aku pikir cuma perasaan." Perasaan. Kata itu terasa terlalu ringan untuk menggambarkan apa yang terjadi. Malam berikutnya, udara dalam rumah terasa lebih pengap dari biasanya. Lampu ruang tamu berkedip-kedip meski listrik tak bermasalah. Jarum jam dinding bergerak lambat, seakan enggan menyentuh angka 12. Raka duduk sendirian di ruang tengah, menunggu. Jika memang ada yang ingin menagih, ia ingin menghadapinya langsung. Detik demi detik berlalu. 12.00. Tak ada ketukan, tak ada suara. Hening. Namun justru keheningan itulah yang membuat nafasnya terasa berat. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dapur. Brak! Raka berlari ke sana. Semua piring di rak jatuh berserakan di lantai. Pecah, retak, padahal rak itu tertutup rapat. Di lantai yang dipenuhi pecahan, terlihat sesuatu yang membuatnya membeku. Jejak kaki. Kecil, basah, seperti bekas air bercampur tanah hitam. Jejak itu mengarah ke lorong menuju kamar Nara. Raka menelan ludah dan mengikutinya perlahan. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas duri. Pintu kamar Nara terbuka sedikit. Lampu di dalam menyala redup. Ia mendorong pintu perlahan. Nara duduk tegak di atas tempat tidur. Matanya terbuka lebar. Tapi bukan seperti biasanya. Kosong. Benar-benar kosong. "Ayah." Suara itu keluar, tapi terdengar berat. Bukan suara anak kecil. Di belakang Nara berdiri perempuan itu. Lebih jelas dari sebelumnya. Gaunnya kini tak lagi putih. Bagian bawahnya menghitam seperti terbakar. Wajahnya semakin retak. Dari celah-celah retakan itu bayangan gelap bergerak seperti asap yang hidup. Senyumnya tak lagi manis. Ia menatap Raka dengan tatapan yang tak berkedip. "Kau mulai ingat," bisiknya. Raka gemetar. "Apa yang kau mau?" Perempuan itu memiringkan kepala. "Yang kau janjikan." Suasana kamar tiba-tiba menjadi sangat dingin. Nafas Raka berubah menjadi uap tipis. Dinding kamar seakan berdenyut pelan. "Aku belum." Suara Raka tercekak. Perempuan itu mengangkat tangannya. Sekejap, tubuh Nara terkulai lemas ke kasur seperti boneka kehilangan tali. Raka berteriak dan berlari memeluk anaknya. Tubuh Nara dingin, sangat dingin, namun nafasnya masih ada. Ketika Raka mengangkat wajahnya kembali, perempuan itu sudah tak terlihat. Hanya bayangan gelap yang menempel sesaat di dinding sebelum menghilang. Keesokan harinya, kabar buruk datang dari desa. Dukun tua yang dulu memimpin ritual di bawah pohon bambu ditemukan meninggal di gubuknya. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang terlalu mengerikan untuk dicerna. Tak ada luka, tak ada tanda kekerasan. Namun di dinding gubuknya, warga menemukan simbol aneh tergambar dengan arang hitam. Simbol yang sama seperti lingkaran lilin malam itu. Raka merasakan darahnya seperti mengalir mundur. Satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya kini telah tiada. Sore itu, Maya kembali jatuh pingsan. Namun kali ini, sebelum tubuhnya terkulai, ia sempat berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. Dia bilang, "Kita belum bayar." Raka menggenggam tangan istrinya erat-erat. Di luar rumah, angin bertiup kencang. Langit mendung meski bukan musim hujan. Pepohonan di halaman bergoyang liar seperti didorong sesuatu yang tak terlihat. Lampu ruang tamu padam, listrik di seluruh desa ternyata normal. Hanya rumah Raka yang gelap. Dalam kegelapan itu, Raka mendengar langkah kaki pelan di belakangnya. Bukan dari satu arah, dari banyak arah.
seperti ada lebih dari satu sosok. Bisikan-bisikan halus mulai terdengar memenuhi ruangan. Janji, janji, janji. Suara itu tumpang tindih, membentuk gema yang membuat kepala Raka nyaris pecah. Di sudut ruang tamu, samar-samar terlihat siluet perempuan itu berdiri. Namun kini, di belakangnya, muncul bayangan lain. Kabur, gelap, seperti sosok-sosok tanpa wajah berdiri mengantri, menunggu, menagih. Raka tersadar sepenuhnya malam itu, perempuan cantik itu bukan satu-satunya. Ia hanyalah wajah. Di balik senyumnya yang retak, ada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan harga yang harus dibayar baru saja dihitung. Sejak kematian dukun tua itu, Raka merasa waktunya semakin sempit. Setiap malam, bisikan semakin jelas. Setiap hari, tubuh Maya makin lemah, dan Nara semakin sering berbicara sendiri di sudut kamar. Uang terus mengalir tanpa henti, terlalu deras, terlalu mudah, seakan sengaja ditumpuk untuk mengingatkannya bahwa semua itu bukan miliknya sepenuhnya. Raka tahu, ia tak bisa lagi diam. Sore itu ia kembali ke hutan bambu. Langkahnya lebih cepat, lebih nekat dibanding malam ritual dulu. Matahari hampir tenggelam, membuat batang-batang bambu memanjang seperti bayangan penjara. Pohon tua itu masih berdiri di tempat yang sama. Namun kini tanah di sekelilingnya tampak lebih gelap. Rumput di sekitarnya layu, seolah tak mampu hidup dekat sesuatu yang tak kasat mata. Di dekat akar besar, Raka menemukan sesuatu yang sebelumnya tak ia lihat. Sebuah kotak kayu kecil setengah terkubur tanah. Tangannya gemetar saat menggali dan mengangkatnya. Kotak itu ringan, terkunci. Namun kunci kayunya sudah rapuh. Ia membukanya dengan paksa. Di dalamnya, terdapat lembaran kertas tua yang hampir hancur dimakan usia. Tulisan tangan dengan tinta yang memudar memenuhi halaman-halaman itu. Catatan tentang perjanjian, tentang makhluk penjaga janji. Raka membaca dengan napas tertahan. Makhluk itu tidak pernah meminta secara langsung. Ia hanya hadir ketika janji telah diucapkan. Wujudnya mengikuti keinginan terdalam si pemohon. Ia akan tampak sebagai sosok yang indah, menenangkan, agar manusia tidak takut pada awalnya. Jantung Raka berdetak keras. Namun ketika waktu pembayaran tiba, wajah aslinya akan terlihat. Ia bukan pemberi kekayaan. Ia hanya pengikat perjanjian. Yang memberi adalah sesuatu yang lebih tua dari hutan ini. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun kering berdesir di sekelilingnya. Raka membalik halaman berikutnya. Makhluk penagih itu tidak memiliki nama, tapi selalu muncul sebagai perempuan cantik di mata mereka yang tamak. Ia terikat pada setiap janji darah. Selama janji belum dibayar, ia akan mendekat sedikit demi sedikit, mengambil yang paling lemah terlebih dahulu. Raka menelan ludah. Yang paling lemah, Nara, Maya. Tangannya gemetar saat membaca kalimat terakhir. Jika ingin membatalkan perjanjian, pemohon harus kembali ke tempat awal dan mengakui kesalahannya sebelum waktu penagihan tiba. Namun jarang ada yang berhasil, karena saat itu mereka sudah terlalu terikat. Terlalu terikat. Raka terduduk lemas di bawah pohon tua itu. Ia teringat senyum perempuan itu, retakan di wajahnya, bayangan gelap yang bergerak di balik kulitnya. Ia bukan manusia. Ia bukan arwah. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, udara di sekitar pohon terasa mendingin drastis. Raka merasakan kehadiran itu sebelum melihatnya. Perempuan itu berdiri di seberang pohon. Gaunnya kini hampir sepenuhnya menghitam di bagian bawah. Wajahnya masih cantik, namun retakan-retakan itu semakin lebar. Dari celahnya, terlihat kegelapan pekat seperti jurang tanpa dasar. Ia tak tersenyum kali ini. Ia hanya menatap. "Kau mencari tahu tentangku." Suaranya lembut, namun bergema seperti datang dari banyak arah. Raka bangkit perlahan. "Siapa kau sebenarnya?"
Perempuan itu melangkah mendekat. Tanah di bawah kakinya menghitam setiap kali ia melangkah. "Aku bukan siapa-siapa," jawabnya. "Aku hanya pengingat." Pengingat apa? Bahwa manusia selalu lupa harga dari keinginannya sendiri. Wajahnya mendekat, retakan di pipinya terbuka sedikit lebih lebar, dan untuk pertama kalinya, Raka melihat jelas apa yang tersembunyi di dalamnya. Bukan daging, bukan tulang, hanya kegelapan berputar seperti asap yang hidup. "Kau memanggilku malam itu. Kau menyebut kekayaan dengan darahmu sendiri." Raka teringat mangkuk tanah liat, darahnya yang menetes. "Aku hanya ingin keluargaku selamat," teriaknya. Perempuan itu memiringkan kepala. "Dan kau pikir jalan ini tidak memiliki korban?" Angin berputar kencang di sekeliling mereka. Daun-daun bambu bergetar liar. "Apa yang akan kau ambil?" Suara Raka melemah. Perempuan itu tak langsung menjawab. Ia justru tersenyum pelan. Retakan di wajahnya melebar, dan untuk pertama kalinya, Raka melihat jelas apa yang tersembunyi di dalamnya. Bukan daging, bukan tulang, hanya kegelapan berputar seperti asap yang hidup. "Aku tidak mengambil," katanya pelan. "Aku hanya menjemput." Kata-kata itu membuat dada Raka terasa sesak. "Siapa yang akan kau jemput?" Perempuan itu menatap lurus ke mata Raka. "Kau sudah tahu jawabannya." Sekejap kemudian, sosoknya menghilang seperti kabut terseret angin. Raka berdiri sendiri di bawah pohon tua itu dengan catatan tua di tangannya dan rasa takut yang kini jauh lebih nyata. Ia sadar satu hal penting malam itu. Perempuan cantik itu bukan musuh utamanya. Ia hanyalah perantara. Di balik dirinya ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan waktu untuk mengakui kesalahan atau membayar janji semakin menipis. Sejak pertemuannya di bawah pohon tua, tidur Raka semakin jarang. Ia tahu waktu penagihan semakin dekat. Perempuan itu tak lagi hanya muncul tengah malam. Bayangannya kini terasa bahkan di siang hari, di sela-sela cahaya matahari yang masuk melalui jendela rumahnya. Malam itu suasana terasa aneh sejak awal. Tak ada angin, tak ada suara serangga. Desa seperti tertahan dalam sunyi yang terlalu sempurna. Nara tertidur lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat, napasnya ringan seperti helaian kertas. Maya duduk di sampingnya sambil mengusap rambut anak mereka. "Besok kita bawa ke rumah sakit kota saja," ucap Maya pelan. Raka hanya mengangguk. Hatinya terasa berat. Ia tahu penyakit Nara bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan obat biasa. Jam menunjukkan pukul 11.57 malam. Raka duduk di ruang tengah, menunggu. Ia tak tahu apa yang ia tunggu. Ketukan, bayangan, atau sesuatu yang lebih buruk. Detik demi detik berlalu. 11.59. 12 malam. Tidak ada ketukan. Hening. Terlalu hening. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar Nara. Ceklek. Seperti gagang pintu diputar perlahan. Raka menoleh cepat. Pintu kamar Nara tertutup rapat. Lalu terdengar suara lain. Tawa kecil, pelan, lembut. Namun bukan tawa Nara. Maya berteriak dari dalam kamar. "Raka!" Raka berlari sekuat tenaga dan mendorong pintu kamar anaknya. Pintu itu terkunci dari dalam. "Buka pintunya!" teriak Raka panik. Maya menangis di dalam. "Aku tidak bisa, pintu terkunci sendiri." Raka menabrakkan bahunya ke pintu. Sekali, dua kali, kayu pintu bergetar tapi tak terbuka. Dari dalam kamar terdengar suara langkah pelan. Lalu suara perempuan itu. Sudah waktunya. Suara itu kini jelas terdengar di udara, bukan hanya di kepala. Raka menabrak pintu lebih keras hingga akhirnya kayu itu pecah. Ia terhuyung masuk. Kamar terasa sangat dingin, lampu menyala redup kebiruan. Maya terjatuh di lantai dekat tempat tidur. Dan tempat tidur itu kosong. "Nara!" Suara Raka pecah. Tak ada jawaban.
Jendela kamar terbuka lebar, tirainya berkibar pelan meski tak ada angin di luar. Raka berlari ke jendela, halaman rumah kosong. Namun di tanah dekat pagar terlihat sesuatu yang membuatnya membeku. Jejak kaki kecil mengarah keluar. Jejak itu tidak sendirian, di sampingnya ada jejak lain, lebih panjang, lebih ramping. Jejak kaki perempuan, tanpa alas, basah dan menghitam seperti tanah yang baru digali dari kubur. Raka berlari keluar rumah tanpa berpikir. Maya berteriak memanggilnya, tapi suaranya tenggelam oleh detak jantung Raka yang menggelegar di telinganya. Jejak itu terus berlanjut menuju hutan bambu. Raka berhenti sejenak di tepi hutan. Udara di sana terasa berbeda, lebih pekat, lebih berat. "Nara!" teriaknya lagi. Dari dalam hutan terdengar tawa kecil. Ia tak ragu lagi. Ia masuk. Bambu-bambu bergesekan seperti berbisik, suara desiran membentuk irama aneh yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Jejak kaki itu mengarah lurus ke pohon tua. Di bawah pohon itu, Raka melihat sosok kecil berdiri membelakanginya. "Nara!" Anaknya berdiri diam, rambutnya teriup pelan oleh angin yang tak terasa di tempat lain. Dan di depannya berdiri perempuan itu. Gaunnya kini hampir seluruhnya hitam di bagian bawah. Retakan di wajahnya semakin besar, sebagian kulitnya tampak terlepas seperti masker yang akan jatuh. "Nara, sini!" teriak Raka. Anaknya tak bergerak. Perempuan itu menoleh perlahan. Senyumnya kembali muncul. Namun kali ini, ketika ia bersenyum, bagian wajahnya benar-benar retak terbuka. Dan di balik retakan itu, tidak ada wajah manusia. Hanya kegelapan berputar seperti pusaran tanpa dasar. "Kau terlambat," bisiknya. Raka berlari, tapi kakinya terasa berat seperti terikat sesuatu dari tanah. "Aku belum setuju," teriak Raka. Perempuan itu memiringkan kepala. "Kau sudah setuju saat darahmu jatuh ke mangkuk." Angin berputar kencang, daun-daun beterbangan. Nara perlahan mengangkat wajahnya, matanya kosong. "Ayah, aku dingin." Suara itu seperti jarum menusuk dada Raka. Ia memaksa melangkah maju, namun tanah di bawah pohon tua itu tiba-tiba retak membentuk lingkaran gelap. Perempuan itu meraih tangan Nara. Tubuh kecil itu perlahan mulai memudar seperti kabut yang tersedot ke dalam kegelapan di bawah pohon. "Tidak!" teriak Raka. Ia berhasil meraih ujung baju Nara. Sementara itu, tangan mereka bersentuhan. Namun sentuhan itu terasa seperti menyentuh es yang membakar. Tubuh Nara semakin transparan. Perempuan itu berbisik lembut. "Tumbal pertama." Dalam sekejap, kegelapan menelan tubuh kecil itu. Tanah kembali menutup. Sunyi. Angin berhenti. Raka jatuh berlutut di tanah. Hanya daun-daun kering yang tersisa di bawah pohon tua. Perempuan itu berdiri di hadapannya. Kini wajahnya retak hampir seluruhnya. Setiap retakan memancarkan kegelapan yang bergerak. Namun senyumnya tetap ada. "Kau masih punya waktu," katanya pelan, "sebelum semuanya lunas." Sekejap kemudian, ia menghilang. Raka terduduk sendiri di bawah pohon tua. Hutan kembali sunyi seperti tak ada apa-apa yang terjadi. Namun di tanah di mana Nara berdiri tadi, tersisa satu benda kecil. Boneka kain milik anaknya. Dan di kejauhan, sangat pelan, terdengar bisikan. "Masih ada yang harus dibayar." Hujan turun deras sejak senja. Seolah langit pun tahu bahwa malam itu bukan malam biasa. Angin berdesir di sela-sela pohon bambu di belakang rumah Arman, menimbulkan suara berderit yang panjang dan mengiris. Jam dinding menunjuk pukul 23.47 ketika listrik tiba-tiba padam. Rumah besar yang dulu dibangun dari hasil pesugihan kini tenggelam dalam gelap pekat. Arman berdiri di ruang tengah dengan nafas memburu. Lilin yang ia nyalakan bergetar tertiup angin tak kasat mata. Ia tahu malam ini adalah malam yang dijanjikan. Sudah 3 hari berturut-turut ia bermimpi didatangi perempuan itu. Perempuan cantik bergaun putih dengan rambut panjang tergerai,
Wajahnya pucat bersinar dalam gelap. Senyumnya selalu manis, tetapi matanya kosong. Dalam mimpi terakhir, perempuan itu berbisik pelan di telinganya. "Aku datang menagih janji." Arman memejamkan mata. Ia ingat dengan jelas malam ketika ia pertama kali melakukan ritual di sumur tua belakang desa. Ia menyerahkan darah, sumpah, dan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia mengira bisa mengelabui makhluk itu, mengira kekayaan bisa ditebus dengan kepintaran manusia. Ternyata ia salah. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. 3 kali. Pelan, teratur. Tubuh Arman membeku. Tidak ada siapapun yang mungkin datang di tengah hujan selebat ini. Tangannya gemetar saat melangkah mendekati pintu. Ketukan itu terdengar lagi, kini lebih keras. Tok, tok, tok. "Arman?" Suara perempuan terdengar lirih dari luar. "Aku sudah datang." Darahnya serasa berhenti mengalir. Itu suara yang sama dari mimpinya. Ia mundur perlahan, tetapi pintu depan terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang. Angin masuk membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir seperti darah. Di ambang pintu berdiri sosok itu. Perempuan cantik bergaun putih. Wajahnya masih seindah bulan purnama. Kulitnya halus, bibirnya merah menyala. Namun kini, di sela-sela rambutnya yang basah oleh hujan, terlihat bekas luka hitam memanjang dari dahi hingga ke pipi. Matanya menatap Arman tanpa berkedip. "Kau ingat janjimu?" tanyanya lembut. Arman jatuh terduduk. "Aku sudah memberi sesaji. Aku sudah memberi kambing, ayam, bahkan uang." Perempuan itu tersenyum tipis. "Itu hanya pembuka. Janji utamamu belum kau tepati." Langit bergemuruh. Petir menyambar memperlihatkan bayangan lain berdiri di belakangnya. Puluhan sosok hitam tanpa wajah, berdiri diam seperti penonton setia. Arman menutup telinga. "Tidak, aku tidak pernah berjanji memberikan itu." Perempuan itu melangkah masuk tanpa menyentuh lantai. Gaunnya melayang tipis, tidak basah meski hujan deras. Ia mendekat hingga hanya sejengkal dari wajah Arman. "Kau ingat janjimu?" Wajahnya kini berubah. Separuh wajahnya membusuk, kulitnya terkelupas memperlihatkan daging hitam hangus. Mata kirinya mengeluarkan cairan gelap. Janji adalah janji. Ia melayang ke arah tangga. Sosok-sosok hitam mengikuti di belakangnya. Arman hanya bisa menjerit saat suara pintu kamar anaknya terbanting keras. Tangisan berhenti seketika. Sunyi. Beberapa detik kemudian, perempuan itu turun kembali. Gaunnya kini ternoda bercak reton darah. Wajahnya kembali cantik seperti semula. Senyumnya lembut. "Utangmu lunas," katanya pelan. Rumah besar itu tiba-tiba retak. Dinding-dindingnya mengeluarkan suara gemuruh. Uang dan perhiasan di lemari berubah menjadi abu. Lampu-lampu meledak satu persatu. Perempuan itu berjalan menuju pintu. Sebelum menghilang dalam hujan, ia menoleh sekali lagi. Jangan pernah bermain dengan janji pada kegelapan. Tubuh Arman terkulai di lantai. Hujan terus turun, mencuci halaman rumah yang kini tak lagi megah. Dan di kejauhan, di balik pepohonan, bayangan perempuan itu terlihat berdiri memandang rumah tersebut. Menunggu. Siapa lagi yang berani membuat janji? Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyusup melalui jendela-jendela retak. Hujan telah berhenti, tetapi udara masih dingin dan berat, seperti menyimpan sisa tangis malam sebelumnya. Rumah besar itu kini tampak berbeda, kusam seakan puluhan tahun lebih tua dari semalam. Arman terbangun di lantai ruang tengah. Tubuhnya nyeri, kepalanya berdenyut hebat.
Beberapa saat ia tak mampu mengingat apa yang terjadi. Namun ketika pandangannya mengarah ke tangga, ingatan itu kembali menghantamnya tanpa ampun. Anakku. Ia bangkit dengan tubuh gemetar dan berlari menaiki tangga. Pintu kamar anaknya terbuka setengah. Di dalamnya sunyi, terlalu sunyi. Tempat tidur kosong. Selimut terlipat rapi seolah tak pernah digunakan. Tidak ada bercak darah, tidak ada tanda kekerasan. Seakan-akan anaknya tak pernah ada di rumah itu. Arman terduduk lemas. Ia berlari ke lemari, membuka album foto keluarga. Halaman-halaman itu kosong. Bingkai foto di dinding hanya memantulkan bayangannya sendiri. Nama anaknya menghilang dari akte kelahiran yang tersimpan di laci. Realitas telah berubah. Dengan nafas terengah-engah, Arman keluar rumah dan berteriak meminta bantuan warga. Beberapa tetangga mendekat dengan wajah heran, namun ketika ia menyebut nama anaknya, mereka saling pandang. "Kamu tidak pernah punya anak, Man?" ujar Pak Hadi pelan. "Sejak dulu kamu tinggal sendiri." Jantung Arman serasa berhenti berdetak. Tidak mungkin. Ia mencoba meyakinkan mereka, tetapi setiap bukti yang ia cari sirna seperti ditelan kabut. Bahkan kamar anaknya kini berubah menjadi ruang kosong berdebu. Perempuan itu tidak hanya mengambil nyawa, ia menghapus keberadaan. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan tanpa akhir. Arman hidup seperti bayangan di rumah megah yang kini terasa seperti penjara. Uang di rekeningnya memang masih ada, tetapi tak lagi membawa kebahagiaan. Setiap malam, tepat pukul 12, ia mendengar suara langkah lembut di lorong. Tok, tok, tok. Suara gaun terseret lantai. Kadang terdengar tawa pelan di balik pintu kamar kosong. Kadang terdengar suara anak kecil memanggilnya lirih, memanggil ayahnya dari kegelapan. Arman mulai kehilangan akal sehat. Rambutnya memutih dalam hitungan minggu. Wajahnya cekung, matanya merah tanpa tidur. Ia mencoba kembali ke sumur tua tempat ritual dahulu dilakukan. Sumur itu kini tertutup semak liar, namun ketika ia mendekat, aroma anyir menyambutnya. Dari dalam sumur terdengar bisikan pelan. "Kau belum selesai." Arman jatuh tersungkur. "Apalagi yang kau inginkan? Semuanya sudah kau ambil." Air sumur bergolak. Bayangan perempuan itu muncul di permukaan air. Wajahnya cantik seperti biasa. "Kau meminta kekayaan dengan janji darah. Kau membayar dengan darah. Tetapi keserakahanmu telah membuka pintu." Angin berembus kencang. Pohon-pohon bergoyang liar. "Pintu apa?" "Sebuah jalan bagi yang lain untuk datang." Malam berikutnya, warga desa mulai mendengar cerita-cerita aneh. Seorang pedagang kehilangan anaknya misterius. Seorang pemuda melihat perempuan bergaun putih berdiri di ujung jalan saat tengah malam. Dan setiap kali itu terjadi, rumah Arman menjadi semakin gelap. Arman akhirnya menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Dirinya bukan sekadar korban, ia adalah gerbang. Perjanjian yang ia buat telah mengikat tanah itu. Siapapun yang datang dengan niat tamak, siapapun yang berbisik meminta kekayaan instan, akan dipanggil oleh sosok yang sama. Perempuan cantik itu kini tidak hanya miliknya, ia milik kegelapan yang haus janji. Suatu malam, Arman berdiri di ruang tengah dengan lilin menyala. Ia menatap bayangannya di cermin besar. Di belakangnya, perlahan muncul sosok perempuan itu. "Kau tahu cara menutupnya," bisiknya. Arman mengangguk pelan. Ia akhirnya mengerti. Pintu hanya bisa ditutup dengan pengorbanan terakhir, bukan janji, bukan tipu daya, melainkan kesadaran penuh. Ia mengambil pisau ritual yang dulu ia gunakan. Tangan gemetarnya tak lagi menunjukkan ketakutan, melainkan penyesalan. "Aku yang membukanya, aku yang akan menutupnya." Perempuan itu tersenyum tipis. Ketika jarum jam menunjuk pukul 12 tepat, Arman menjatuhkan diri ke lingkaran simbol yang ia gambar di lantai. Ia mengucapkan kalimat pembatalan dengan suara lantang, memanggil kembali janji yang dulu ia ucapkan. Rumah bergetar hebat, dinding retak,
Angin berputar seperti pusaran. Perempuan itu menjerit, bukan dengan suara lembut, melainkan raungan panjang yang memekakkan telinga. Cahaya lilin padam, semua menjadi gelap. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu runtuh sebagian. Tidak ada tanda-tanda Arman. Sumur tua di belakang desa mengering sepenuhnya. Sejak hari itu, tak ada lagi penampakan perempuan cantik di tengah malam. Namun kadang-kadang ketika angin berembus terlalu dingin dan jam menunjukkan pukul 12, beberapa orang mengaku melihat bayangan berdiri di balik jendela rumah kosong itu. Seorang perempuan cantik. Menunggu. Karena di dunia ini selalu ada seseorang yang tergoda membuat janji pada kegelapan.